Halo saudara-saudaranya, berjumpa lagi dengan saya Ergemi, bukan Ergemi ya. Ini namanya channelnya Randy Enzia. Oke. Oke, pada kali ini saya akan mencoba. Ini beberapa kemarin ini liquid saling saya habis dan saya berinisiatif karena sudah saya lihat juga video-video YouTube dari orang bahwasanya kalau misalnya liquid pot untuk yang pot ya, saya memakai Novo 2 ini ya. Ini lama, ini sudah gores-gores, sengaja digores kemarin nih. Cengiseng ya. Ini punya saya ya. Dan saya memakai ini keramiknya, mana dia? Ah, ini dia. Ini dia, saya memakai koil keramik kemarin itu, tapi sudah habis. Seperti video saya sebelumnya, bagaimana merebuilnya, lihat aja cara pembuilan keramik ini bagaimana. Kalau ada keramiknya, jadi tinggal ganti keramik aja. Tapi kalau tidak ada, kalau nggak ada nih kelihatannya. Kalau nggak ada berarti nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Di video-video saya sebelumnya juga sudah saya tunjukkan bagaimana cara ini yang udah keluar. Saya memakai coil ini, coil yang saya beli online, kelihatan ya. Oke, kelihatan kan? Ini saya memakai ini. Ini nanti saya akan pasangkan di sini. Tapi yang pada video kali ini saya akan mencoba memakai liquid freebase. Ini liquidnya extra John dari bukan liquid KW. Apakah enak apakah tidak? Karena review-review orang itu nggak cocok. Dan saya penasaran juga, daripada lihat orang lebih baik kenapa tidak saya coba sendiri. Berkorban satu coil, sok-sok berkorban ya. Saya memakai rebuild kit. Ini yang rebuild kit yang 1,2, kelihatan? Rebuild kit yang 1,2. Saya memakai rebuild kit yang 1,2. Tapi enggak, yang satu ya. Saya memakai Kokoko yang 1 ohm ini. Ini bingung juga saya. Ini yang rebuildnya 1,2 atau 1 ohm. Karena kelihatan di sini ada yang 1 ohm, ada yang 1,2. Tapi nggak tahu saya, penting saya memakai ini. Dan sudah ada disediakan kapas di dalamnya. Kalau sudah disediakan kapas, nanti silahkan aja ambil satu lembar tipis ini ya, satu lembar tipis ini, lalu dipotong. Kalau saya sih mengukurnya karena udah pas takaran saya, 2 buah ruas jari telunjuk saya seperti ini. Saya taruh seperti berarti panjangnya kira-kira segini. Panjangnya kira-kira segini. Oke, itu silahkan rebuild sendiri bagaimana cocoknya di sana. Terus setelah itu saya gulung-gulung, saya lipat dan saya potong 2 kecil seperti ini. Nah, jadi memanjang seperti ini. Oke, kita akan coba bagaimana cara merebuildnya. Tentu pertama dulu kita buka dulu ininya. Cara membuka ini silahkan aja kok digergaji sedikit atau segala macamnya biar klepnya ini terbuka. Kalau sudah dibuka sekali, pembukaan kedua itu menjadi gampang. Jadi ibaratnya sudah longgar. Aduh, tumpah. Oke. Tapi part-part yang di dalamnya ditaruh baik-baik ya. Ini berantakan gak apa-apa lah. Karena iseng juga nanti tadi. Kita buka. Di dalamnya. Oh ya, ini kemarin karena sudah patah di dalamnya. Ini. Aturannya kan dia ada di dalam ini. Oke, dia aturannya ada di dalam ini. Tapi karena sudah patah. Saya coba sambungkan seperti biasa aja. Memang lebih sedikit leaking jadinya. Banjir, bocor. Tapi cara mengakalinya jangan isi liquid terlalu penuh. Oke. Ini masih aroma kopi. Kemarin tuh saya mengenal cappuccino. Kayak cappuccino gitulah. Saya juga ada pot yang pupu drag egg. Drag egg. Saya juga drag S. Ini drag egg terhadap drag S yang ada baterainya di dalam. Baterainya ini baterai batang, bukan baterai tanam ya. Jadi kemarin mau kayak ini. Dan coilnya saya memakai coil yang rebuild kit juga yang 0,6 ya. Ini juga bisa dipasangkan di sini. Mana kepalanya? Ini dia. Ini biasanya saya juga freebase. Saya coba-coba sedikit agak pusing. Saya memakai ini. Enggak juga ini. Mana dia? Ini terlalu banyak coil nih. Ini 0,3. Saya memakai 0,3. Oke. Kita skip dulu, kita bahas dulu yang ini. Rapiin sedikit ya.
kalau sudah terbuka seperti ini, cara selanjutnya adalah kita pasangkan ke koilnya dulu. Awal-awal saya memakai alat bantu, toolsnya yang seperti ini. Tapi lama kelamaan memakai yang ini ya, karena bisa masuk ke sini, dicucuk dari bawah di sini. Tapi lama kelamaan karena sudah terbiasa juga, tahu bagaimana caranya, nggak perlu lagi. Kita coba masukkan ke sini. Oke. Kalau masuknya di bawah berarti putarnya nanti ke atas. Dipas-paskan saja. Grogi-grogi sedikit nggak masalah. Oke, ini simple karena kalau sudah terbiasa, cara masangnya pun juga gampang sekali. Kalau sudah ini sudah terpasang, sudah rapi kan? Nah, sudah terpasang. Langkah selanjutnya biasanya saya basahi dulu. Kenapa saya basahi dulu? Biar dia agak sedikit menempel. Kan ini namanya liquid kan, agak berminyak gitu, nempel. Kena jari dikit, tadi sudah cuci tangan, sudah cebok ibaratnya. Sudah cebok. Oke. Nah, sudah basah. Kalau sudah basah ini kan agak sedikit menempel dia jadinya. Kita betulkan sedikit dulu. Kasih sedikit lagi di sini lemnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung dimasukkan ke sini. Karena ini sudah terbuka ya. Kalau yang belum patah ininya, ini yang keramik coil ya, keramik coil. Lebih gampang cara ngerebuilnya. Oke. Sudah masuk barangnya. Kalau sudah masuk, kita paskan. Lalu langkah selanjutnya adalah taruh dulu. Ini masih pinnya masih belum saya copot. Pinnya masih belum saya copot. Kita copot dulu. Kita keluarkan dulu pinnya. Tapi jangan sampai hilang ya. Kalau sampai hilang nanti nggak bisa digunakan lagi. Karena itu ibaratnya pengantar arusnya. Lalu kita masukkan ke sini. Kemarin tuh ada juga seal yang warna putih. Di bawahnya ini sebenarnya ditaruh. Tapi udah hilang entah kemana. Udah dicari-cari nggak kelihatan. Kemana dia perginya? Kemana, kemana, kemana. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu satunya lagi, kita cucukkan saja ke dalam. Kita paskan di bagian lubangnya, di pinggir-pinggirnya ini kan ada lubang. Nah, jadi ibaratnya kapasnya nanti sampai kelihatan, sampai menutup bagian ininya. Oke, sudah tertutup rasanya. Oke, bisa diperhatikan sudah tertutup rasanya. Lalu baru kita agak sedikit rapatkan, boleh pakai pinset, boleh pakai jari, boleh terserah. Kita rapatkan seperti ini biar menyatu ke tengah. Lalu kita potong. Ya, karena saya nggak ada pemotong ya, jadi pemakai jepitan kuku aja. Kalau sudah baru kita pasang pinnya. Gampang, simple dan murah. Dan saya yakin Sanak bisa melakukannya. Oh ya, pemasangan pin pertama kali itu akan sedikit susah karena ukuran koilnya ini sedikit lebih besar daripada koil yang aslinya, yang keramiknya. Jadi dipaksa saja, didorong aja pakai pinset. Biasanya saya di sini kan saya dorong seperti ini. Saya dorong kuat-kuat saja. Lecet-lecet sedikit kan nggak masalah. Fungsinya tank ini kan cuma penyimpan koilnya, menyimpan cairannya. Dan ini, oke? Sudah selesai sebenarnya, tinggal dimasukkan saja lagi. Tapi sekarang kita akan coba apakah dengan memakai mana yang hitamnya. Oke, ini kemarin sudah saya cuci ya. Karena habis jadi saya bersihkan, saya memakai ini. Drag F. Lalu kita coba ini kita paskan. Oke. Sudah jadi. Kita coba, kita masukkan. Memakai extra John ini bukan liquid kowe di Novo 2. Apakah enak, apakah super? Kita coba aja. Ini perlu digarisbawahi ya. Enak menurut saya belum tentu enak menurut kalian. Enak menurut kalian belum tentu enak menurut saya. Kalau saya ini mencari mencari nikotinnya. Rasanya itu ibaratnya bonus saja. Kalau pencari nikotin ya, kita lihat apakah bocor.
Nggak begitu bocor ya. Harumnya, baunya ya nggak masalah ya. Coba dikit. Oke, saatnya pengetesan. Ini udah saya casnya. Kita coba apakah lampunya hidup. Oke, lampunya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Nikotinnya nggak kerasa. Flavornya rasa extra johnnya kurang. Sambil beres-beres ya. Rasa extra johnnya kurang. Ini rasanya rasa-rasa minuman berenergi yang ada di pasaran itu ya. Rasanya kurang juga, nikotinnya nggak begitu terasa juga. Tapi so far so good lah. Lumayan. Tapi ini saya lihat dulu beberapa hari apakah tahan coilnya dengan menerima liquid freebase. Karena review-review orang itu liquid freebase itu cepat gosong. Ini juga tergantung dengan sering atau panjangnya kita nge-vape ya. Oke, yang lama ini saya simpan. Mana dia kotaknya tadi? 1,0 ini 0, ini 1,2. Kita simpan dulu. Karena ini hemat. Saya cari hemat. Ini enggak muat nih. Pecah. Mana yang pecah? Ini yang pecah. Pecah dia. Enggak muat. Cloth-nya atau uapnya hampir sama lah dengan yang biasanya. Kita lihat apakah di dalamnya leaking. Di dalamnya ini udah sedikit kotor ya, karena udah lama juga saya makainya. Udah setahun lebih lah. Kita coba lagi. Cloth-nya lumayan, tapi hambar terasa kayak minum air putih. Ya enggak juga sih sebenarnya, kayak betul-betul minum air putih. Kita rapikan dulu. Ini perkakas saya yang lain juga. Karena kemarin tuh kan awal-awal nggak pakai RBK ini kan, maka beli coil. Nih, coil saya jadi banyak jadinya. Coil saya jadi banyak. Kalau coil banyak ya stok aja. Yang lama dicuci pakai yang baru. Bersihin yang lama. Kalau mau terkejar-kejar, ini lupa. Pemotong kuku, nggak ada pemotongnya. Saya memakai pemotong kuku saja. Ini magnetnya ganggu juga. Gimana cara bikinnya? Simple, murah kan? Langsung to the point. Oke. Kita coba bandingkan dengan yang freebase-nya tentu. Ini digital juga. Oke. Kita coba yang freebase-nya. Freebase-nya yang mod-nya. Ini sebutannya mod atau vape nih. Karena yang saya tahu ya, ini keduanya sama-sama vape. Ini mod, ini pod. Ini mod pod. Ini apalah. Tahu saya ya. Ini kemarin saya juga beli 0,6. Sudah saya ceritakan tadi ya. Untuk yang Sapnik juga. Rasanya lebih strong, lebih kuat rasanya. Lebih mantap sih sebenarnya daripada pakai ini. Ini yang pakai Sapnik tapi yang 0,6 lebih mantap rasanya. Tapi efeknya nanti liquid kita lebih cepat habis. Itu kekurangannya. Liquid jadi cepat habis. Jadi agak sedikit nggak mau juga saya pakai jadinya. Hemat. Oke. Ini beli berapa nih? Toko online 9.000, 8.000 nih. Tapi kalau beli di toko biasa paling-paling harganya 20.000 atau 15.000. Atau ini kemarin berapa ya? Kalau ada yang murah-murah dikit mungkin dari sini. Ini dibilang penting, ini penting, tapi dibilang nggak penting juga nggak penting. Kita coba lagi. Kurang sekali rasanya. Bandingkan dengan ini. Kalau untuk segi rasa memang jelas-jelas ini lebih terasa nikotinnya, segala macamnya lebih nendang rasanya kalau freebase.
Nah, Salnik pun kalau mau pakai ini mau 25 mg pakai ini, pakai 0,3, pokoknya pakai 0,3 ke atas lah, 0,3, 0,15. Mau pakai ini juga nggak masalah, tapi pusing, mual, muntah segala macamnya nggak tanggung jawab saya. Ini memang lebih cocok untuk kita pakai untuk Salnik. Salnik yang cocok bagi saya itu adalah dimulai dari 25 mg sampai 30. Lebih dari itu jangan. Jangan cari penyakit ya. Oke? Mungkin hanya itu dulu untuk video saya kali ini. Nih, banyak perkakas saya nih. Kita memakai liquid extra John. Ini juga ada nih selotip nih. Ini peralatan saya. Ini kapas. Ini trial and error kemarin. Jadi kapasnya ini ibaratnya nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kita potong tadi, kan potongan saya kan jari tadi, ada berlebihnya itu masih bisa kita gunakan. Itulah saking hematnya. Hemat pelit kan beda-beda tipis. Oke. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Tapi kalau misalnya untuk segi bawah-bawah, saya lebih suka keseharian memakai Salnik. Karena lebih terasa nikotin atau segala macamnya. Freebase ini kalau misalnya Salnik ini habis. Lumayan lah kan. Walaupun ini 1 bulan saya habis kira-kira. Dan Salnik yang ukuran 60 ml juga lebih kurang 1 bulan juga saya habis. Jadi lebih hemat lah. Dibanding kalau memakai rokok bakar. Dan adapternya juga. Kalau ini kan insya Allah nggak adapternya. Oke. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika mau request yang lain juga, berinovasi dengan Novo 2 sama Drag X, Fufu Drag X. Jangan merek-merek yang lain ya. Karena ini mahal cuy. Mahal. Jadi jangan request yang merek-merek yang lainnya, cukup merek ini aja. Kita bereksperimen dengan ini. Dan untuk pot-pot yang lainnya mungkin gak jauh beda juga rasanya. Kemarin juga ada orang bilang kui, mungkin karena ampernya mungkin lebih besar, mungkin bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ampernya lebih besar, tentu kapasnya lebih sering gosong. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandeng.